pada hakikatnya, ketahuilah bahwasannya ayat-ayat Allah ada 3. Yang pertama ayat-ayat kauniyah, yang kedua ayat-ayat nafsiyah, yang ketiga ayat-ayat kitabiyah. Ayat-ayat Allah yang kauniyah itulah semua makhluk ciptaan Allah di muka bumi ini, seantero jagat raya. Aneka tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai detik ini kalau kita mau merenung saja sejenak, air laut yang asin, siapa yang menjadikan asin tersebut? Sampai detik ini kalau kita mau merenung sejenak, mana profesor mana yang sanggup membuat satu daun yang sesungguhnya saja, yang sanggup untuk membuat satu helai rambut saja yang sesungguhnya? Profesor mana? Ribuan manusia, miliaran, bahkan bangsa jin bersatu padu tak sanggup untuk membuat jantung kita masih berdetak. Ini semua adalah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Air yang kita minum, buah-buahan, makanan, semua hakikatnya kalau kita mau merenung sejenak, ini semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangnya kita hanya berhenti pada ciptaannya, tidak langsung fokus kepada yang menciptakan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal selama hayat dikandung badan 24 jam dalam sehari, jikalau kita pautkan, maka ini yang dimaksud alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang menggunakan potensi akal fikirannya, bukan hanya melihat sembarang melihat, mendengar asal mendengar, berucap asal berucap. Dia kaitkan pola fikirnya mengandung zikir, zikirnya penuh dengan tafakur. Maka dikala berdiri, dikala duduk, dikala berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, senantiasa dia tafakur akan penciptaan langit dan bumi, seraya bergumam hatinya takjub, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza, tiada yang sia-sia yang kau ciptakan ini. Dia sucikan Allah Subhanahu, maha suci engkau ya Rabb. Faqina adzabannar, kami berlindung dari jerat api neraka. Ada ayat-ayat Allah yang sifatnya nafsiyah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nafsiyah artinya diri kita sendiri. Pernahkah kita merenung di keheningan malamkah beberapa menit saja? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa yang ada pada dirimu? Hendaklah, apakah tidak kamu lihat? Apakah tidak kamu pikirkan? Sampai detik ini jantung masih berfungsi, sampai saat ini pankreas masih berfungsi, ginjal masih berfungsi, pori-pori masih berfungsi, sampai detik ini mata masih mampu melihat, menatap, sampai saat ini telinga mendengar, lisan berucap, lidah kita mampu merasakan ketika makanan masuk apa rasanya, asam, manis, pedas, pahit. Oh, sungguh luar biasa. Tangan kita bisa gerakkan, kaki kita bisa langkahkan. Siapa semuanya ini? Kalau kita mau merenung, maka energi zikir yang mengandung tafakur sesuai dengan firman Allah, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan orang-orang yang beriman akan tentram, damai, tenang hatinya dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ketika berzikir, karena kita biasa bertafakur, maka zikir kita akan berkualitas. Sebagai contoh misalnya, saat kita berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maha suci Allah, segala puji milikmu ya Allah, tiada ilah, tiada sesembahan, tiada Tuhan selain Allah, Allahu akbar. Saat kita berada di tepi laut, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di pegunungan,
dimanapun, bahkan di teras rumah kita, bahkan di perjalanan, bahkan saat kita menengadah malam maupun siang. Langit mana tiangnya, saat Allah atur sedemikian rupa. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, zalika taqdirul azizil alim. Matahari beredar sesuai garis edarnya, yang demikian merupakan ketetapan dari Allah yang Maha Agung. La syamsu yang baghi laha an turikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidak mungkin matahari mendahului bulan, bulan pun demikian. Yang demikian telah ditetapkan peredarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya, kalau kita mau merenung ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya kauniyah alam semesta, nafsiyah diri kita, dan kitabiah, itulah Al-Qur'anul Karim. Ada yang irsyadiyah sifatnya, hidayah sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, dan ada yang sifatnya taufikiyah. Ada orang yang paham Al-Quran hanya sifatnya irsyadiyah, hidayah, namun gak dipakai dalam kesehariannya. Ada orang yang tahu kitab Allah, dia dapat taufik, maka ringan baginya untuk melaksanakan perintah maupun larangan, dan semua sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Akhirnya melalui khutbah yang ringkas ini, mari jangan hanya kita sibuk dari rumah ke kantor, balik lagi ke rumah. Jangan hanya kita sibuk besok memanage sesuatu hal, uang lagi dan uang lagi, keluarga lagi dan keluar lagi. Jangan hanya kita sibuk pekerjaan lagi dan pekerjaan lagi. Itu semua penting, itu merupakan sebuah ibadah. Namun sisihkan waktu walau hanya sesaat ketika kita mengucapkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, tiada yang menciptakan selain Allah, tiada yang Rahman Rahim selain Allah, tiada yang menjadikan alam semesta jagat raya Allah. Dan saat kita menghirup udara segar, saat kita masih berfungsi jantung ini, mengalir senantiasa Allah, Allah, Allah. Tidak kosong dia. Bukan hanya zikirnya di lisan. Orang yang sering merenung, tafakur akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mampu air mata berlinang menetes membasahi pipi, seolah, ya Rabb, betapa banyak nikmat-nikmat yang Kau berikan, namun kami lebih sibuk kepada nikmat-nikmat-Mu, bukan kepada Engkau ya Rabb, sang pemberi nikmat. Akhirnya menyadarkan dirinya bahwasanya Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, apa yang Kau ciptakan tiadalah sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau ya Rabb, faqina adzabannar, kami berlindung dari jerat api neraka. Sehingga saat dia merenung tentang alam semesta, hatinya berzikir. Saat dia berpikir tentang dirinya, hatinya berzikir. Yang ditatap, yang didengar, yang diucapkan senantiasa bersinergi. Fikir, zikir, fikir, tafakur, sehingga akhirnya Allah berikan kedamaian di hati. Sehingga puncaknya, kalau aqimis sholata li dzikri, dirikan salat untuk senantiasa mengingatku, maka dia pun sadar bahwasanya benda dari yang terkecil sampai yang terbesar semua atas sunnatullah, hukum Allah. Dia berputar 350 derajat, 360 derajat berputar. Orang tawaf pun demikian. Maka saat sholat, kita berdiri, kita ruku, kita sujud, kita bangun lagi,
Saat berdiri ruku 90 derajat. Saat berdiri sujud 135 derajat. 90 derajat. Ditambah 135 derajat 2 kali di dalam sujud 1 rakaat. 135 derajat dikalikan 2 menjadi 270 derajat, ditambah 90 derajat saat ruku. Salat merupakan gerakan 360 derajat. Hakikatnya sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, bertasbih semua yang ada di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim. Ya Allah, amat sangat gagah perkasa, lagi amat sangat mulia. Semoga kita semua Allah berikan potensi akal, rasa, hati, pikiran senantiasa terpaut untuk selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Tidak cukup langsung kita kagum kepada Sang Pencipta dimanapun, di kendaraan, di motor, di pasar, saat bekerja. Insya Allah berinteraksi teruslah. Fikir, zikir, fikir, zikir, fikir, tafakur. Insya Allah dia bukan hanya berzikir melalui lisan, hatinya selalu terpaut pada Allah. Dengannya insya Allah Allah berikan ketenteraman di hati. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kami lemah, Kau yang maha kuat, beri kekuatan lahir batin pada kami. Kami hina, Kau yang maha mulia, muliakan kehidupan dunia akhirat kami. Kami fakir, Kau yang maha kaya, sejahterakan kehidupan kami. Ya Allah, sadarkan kami potensi akal yang Kau berikan, potensi hati, lahir batin, hakikatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Kau ciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Jadikan ya Allah potensi akal, pikiran kami, kalbu kami senantiasa untuk bisa zikrullah, untuk tafakur, semuanya akan mengagungkan akan kedahsyatan kebesaran-Mu sampai akhir hayat kami pun Kau takdirkan kami husnul khatimah, lisan basah dengan zikrullah, hati terpaut dengan kalimat la ilaha illallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.